Hai, gue Mas Dan tapi dia pakai cok. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Kali ini Mas Dan akan membawakan alur film yang bergenre horor, di mana permainan ini merupakan sebuah pilihan ketika seseorang yang sudah masuk permainan yakni harus berkata jujur dan melakukan tantangan. Jika berbohong atau tidak melakukan tantangan, maka mereka siap-siap dihampiri kematian. Akankah mereka semua selamat? Hanya sutradara yang tahu. Oke lah, daripada kebanyakan spoiler di depan, kita tonton alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang wanita yang memilih tantangan dare, dan dia ditantang untuk membakar seseorang. Sorry, I don't have a choice. Cerita beralih kepada sepasang sahabat yang bernama Olivia dan Marky, di mana mereka berencana mau jalan-jalan ke Meksiko. Sesampainya di Meksiko, mereka semua menghabiskan waktu, have fun, minum-minum, dan lain-lain. Olivia yang pada dasarnya cewek kalem, baik, dan kurang suka sama kegiatan yang begitu-begitu, lalu dia memutuskan untuk mencari teman ngobrol dan tidak disengaja Olivia bertemu seorang cowok yang bernama Carter. Dan setelah itu, Olivia yang sudah akrab sama Carter pun memperkenalkan ke teman-temannya. Setelah merasa akrab, Carter pun mengajak Olivia dan teman-temannya ke sebuah gereja tua. Olivia yang tipe cewek-cewek kepo, dia pun menyusuri tempat itu. Dan tak disangka dia menemukan sebuah pot yang hancur dan mengeluarkan bau busuk. Gak mau ambil pusing, dia pun lantas meninggalkan benda itu. Dan setelah mereka semua sudah berkumpul, Carter pun mengajak mereka semua bermain truth or dare, atau bisa disebut sebuah kejujuran atau tantangan. Lalu teman-teman Olivia yang pada skeptis pun bilang kalau itu adalah sebuah permainan anak-anak. Tapi pada akhirnya mereka semua memulai permainan itu. Dan setelah permainan selesai, Carter pun pergi meninggalkan mereka dan berkata, "Seharusnya lu nyuruh gua pergi," ucap Carter kepada Olive, dan ngasih tahu kalau harus selalu jujur dan melakukan semua tantangan supaya terhindar dari kematian. Singkat waktu, Olivia pun kembali ke Amerika. Dan setelah sampai di Amerika, Olivia mendapat keanehan yang berupa tulisan truth or dare yang ada di buku dan mobilnya. Mengira itu semua ulah temannya. Pada akhirnya Olivia beneran ditanya truth or dare. Dalam keadaan panik, Olivia pun memilih truth atau kejujuran, di mana dia telah membongkar rahasia Marky, sahabatnya sendiri, dan hubungan Marky dan Olive pun mulai retak. Cheating on Lucas. Touch me again and I'll break that hand. Dan setelah itu, Ronnie yang menjadi giliran kedua, dia memilih dare dan ditantang untuk ngeliatin terongnya ke semua teman-temannya. Awalnya dia pede, tapi setelah dibilang terongnya kecil, Ronnie pun malah batalin niatnya, di mana harus tidak diperbolehkan dalam aturan permainan itu karena bisa mengundang kematian. Dan ya, Ronnie pun harus mati konyol. Dare, Ronnie. Dare. I knew it. Okay. Hello, friends and neighbors. Gentlemen, I chose Dare. Go Ronnie! Setelah mengetahui kematian Ronnie, Olivia pun jadi shock, lantas semua teman-temannya menganggap bahwa bisa saja karena kecelakaan. Dan setelah itu, Lucas pun mendapat giliran ketiga, di mana Lucas ini adalah pacar Marky, sahabat Olivia.
Lantas Lucas memilih Truth, di mana dia ditanya tentang perasaannya terhadap Olivia. Lucas pun menjawab dan menelepon Olivia bahwa dia memiliki perasaan sejak pertama kali bertemu dengan Olivia. Dengan kejujuran Lucas, dia pun lolos dari kematian. Setelah itu, Marky mendapat giliran keempat, di mana Marky memilih Dare atas sebuah tantangan untuk menghancurkan tangan Olivia. Awalnya Marky jelas menolak tantangan itu karena Olivia sahabat Marky. Tapi pada akhirnya tantangan harus dilakukan, dan setelah tangan Olivia dipukul pakai palu, tangan Olivia pun diperban. I want to find out what happens if you don't. No, I can't. Oh, don't tell me you're a fucking coward like your dad. Dan permainan pun berlanjut. Giliran kelima adalah Brad, di mana Brad ini sebenarnya belok alias penyuka sesama jenis, dan dia memilih Truth dengan harus jujur kepada orang tuanya kalau sebenarnya dia penyuka sesama jenis. Awalnya Brad sangat ragu dan orang tuanya tidak boleh tahu. Namun Brad mau gak mau harus jujur, alhasil ayah Brad bisa menerima dia dan Brad pun lolos dari kematian. Dan ini Tyson, si calon dokter, mendapat giliran ke-6. Dan ini orang yang paling skeptis di antara semuanya. Wajar aja dia lebih percaya ilmu sains dibanding supranatural. Di saat Tyson mau diwawancarai kedokteran, dia pun mendapat giliran dan memilih Truth atau kejujuran. Pas ditanya tentang membuat surat dokter palsu, Tyson pun enggan mengaku karena bisa merusak nama dia. Alhasil dia pun gagal dan harus tewas di tangan dia sendiri. Truth or dare? Truth, I guess. Did she actually tell you that? Excuse me? I don't. What are you doing? Dan setelah itu, giliran ketujuh adalah Penelope, pacar dari Tyson, di mana dia lagi terpukul atas kematian sang pacar. Di saat yang lain lagi ngebahas masalah, si Penelope ini malah minum-minum sendiri, sampai pada akhirnya dia pun mendapat giliran dan dipaksa memilih Dare, di mana Penelope harus melakukan tantangannya, yaitu berjalan di atas atap rumah dengan sambil meminum sebotol minuman. Teman-temannya yang panik pun berusaha cari cara supaya Penelope tidak tewas seperti pacarnya. Lalu mereka pun menemukan cara, yaitu menyediakan kasur untuk menahan Penelope saat terjatuh. Truth or dare? I said truth. Pen, you're gonna be fine. I need to grab something in case she falls. Go inside. I'm gonna clear a path. All right, let's go. Let's go. Get under her. Get under her and follow her. Throw it on top. You ready? Yeah. Setelah itu, Olivia dan yang lain pun berusaha untuk mencari informasi mengenai permainan ini, dan pada akhirnya mereka menemukan berita tentang Giselle, di mana Giselle si cewek yang bakar orang di scene awal tadi. Lalu mereka semua langsung bergegas ke tempat Giselle. Sesampainya mereka di sana, mereka pun menanyakan tentang Carter kepada Giselle. Akan tetapi Giselle tidak mengetahui siapa itu Carter. Dan tak disangka ternyata Giselle memiliki tantangan, yaitu menembak Olivia. Di saat Olivia akan ditembak, Penelope pun harus mengorbankan nyawanya demi melindungi Olivia. Setelah Giselle gagal melakukan tantangannya, dia pun harus tewas bunuh diri. Setelah kejadian itu, Olivia pun diinterogasi kepada detektif kepolisian. Setelah diinterogasi pihak kepolisian, Olivia pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah ternyata permainan pun kembali berlanjut. Dan kini permainan balik ke giliran Olivia lagi, di mana Olivia memilih Dare dan tantangannya yaitu harus melakukan mantap-mantap bersama Lucas, yaitu pacarnya sahabatnya sendiri. Mengetahui hal itu, jelas Marky pun makin marah dan meninggalkan mereka daripada melihat pacarnya sedang mantap-mantap. Ketika lagi galau dan menyendiri sambil menonton video ayahnya, Marky pun mendapat giliran dan memilih Truth. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa dia masih menyimpan pistol yang bekas digunakan bunuh diri ayahnya? Lantas Marky menjawab karena sering kepikiran untuk menggunakan benda itu alias bunuh diri seperti ayahnya.
Setelah Olivia dan Lucas melakukan mantap-mantap, ia pun melanjutkan mencari informasi di mana ada seorang perempuan yang selamat bernama Ines. Mereka pun bergegas menemuinya. Sesampainya di rumah Ines, ternyata Ines adalah seorang nenek-nenek yang sudah susah berbicara. Ia pun menceritakan semua tentang permainan itu melalui tulisan. Ines pun memberitahu cara untuk menyegel roh jahat yang bernama Caluk yang membuat permainan terkutuk itu. Lalu, apakah kalian masih ingat ketika Olivia menemukan semacam pot kecil yang berbau busuk? Itulah sebuah benda yang dipakai untuk menyegel Caluk, dan ternyata di mana ritual itu membutuhkan pengorbanan, yaitu potong lidah. Dan ternyata ini alasan Ines susah berbicara, karena lidahnya dipotong. Dengan begitu Caluk bisa disegel dan Ines bisa selamat. Seusai Olivia dan Lucas menemui Ines, mereka pun mampir ke apartemen Brad, di mana Brad malah dapat giliran dan memilih Dare. Ternyata tantangannya adalah menembak ayahnya dan memaksa ayahnya untuk memohon ampun. Namun sangat disayangkan padahal ayahnya sudah melakukan perintah Brad, akan tetapi Brad malah ditembak sama rekan ayahnya. Alhasil Brad pun harus tewas. Thank you, Dad, for everything. Yeah, of course. Just beg. Prove, just Brad. Beg, and I'll put down the gun. Beg. No! Brad, no! Come on. Brad, no. Stay here. Dan setelah itu Olivia pun mendapat giliran dan memilih Dare. Tetapi anehnya Olivia ditantang untuk membuka rahasia terbesarnya, di mana dia adalah penyebab ayahnya Marky bunuh diri. Mengetahui itu, Marky yang awalnya udah mau damai malah jadi semakin hancur. Kini yang tersisa hanyalah 3 orang, yaitu Olivia, Marky, dan Lucas. Olivia kini kembali diinterogasi, akan tetapi dari interogasi ini dia dapat petunjuk, yaitu Sam yang disebut-sebut Giselle ternyata adalah Carter. Dan pantas saja Giselle tidak mengenali tentang Carter, ternyata Carter adalah nama samaran. Lalu bergegaslah mereka ke tempat Sam, dan dia pun dibawa ke Meksiko, yaitu gereja tua tempat iblis Caluk disegel. Sesampainya di sana, Sam pun diminta untuk memulai ritual dan mengorbankan lidahnya. Akan tetapi pas momen menegangkan, si Lucas malah mendapat giliran dan memilih Dare. Lucas pun ditantang untuk menembak salah satu dari Marky dan Olivia, akan tetapi Lucas lebih memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan memilih mati. Di saat Lucas akan bunuh diri, Marky pun malah menahan Lucas, dan di saat detik-detik terakhir ritual, serta Sam yang lagi motong lidahnya malah digagalin Lucas. Sam pun dibunuh oleh Lucas dan Lucas pun akhirnya bunuh diri. Upaya mereka pun gagal menyegel Caluk. No sé más. Silencio mi voz. Shoot the dare, Lucas. So he's just leaving? Don't do it now, Carter. Before it's too late. Kini Marky mendapat giliran dan Olivia meminta Marky untuk menolak tantangannya dan percaya kepada Olivia. Akhirnya Marky pun nurut dan siasat Olivia berhasil. Olivia menjebak Caluk dan bertanya truth or dare kepada Caluk. Namun Caluk menjawab bahwa tidak ada cara dan permainan akan terus berlanjut. Paling tidak kalau mau selamat harus cari orang baru yang mau melanjutkan permainannya. Olivia yang seorang YouTuber pun mengupload video. Di dalam video Olivia bertanya truth or dare, dan sekarang permainan pun pindah kepada orang lain. Lalu film pun sudah berakhir.